Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, lahir dan batin, tengah berbahagia dengan orang-orang yang kalian hormati dan orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu, semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia terbaik, Islam, iman, dan ihsan, sehingga kalau Allah sewaktu-waktu memanggil kita, moga-moga kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Para santri, wali santri dan pemirsa, hari ini saya kepingin sidak melakukan kunjungan inspeksi mendadak di SD Antawirya. Kita ada di pintu gerbang SD Antawirya. Pintu gerbangnya kita desain ala pintu gerbang di Majapahit agar mengingatkan kepada kita bahwa di masa lalu nenek moyang kita pernah melahirkan karya besar yang sampai hari ini sekalipun belum tertandingi oleh generasi yang katanya mendapatkan pendidikan terbaik. Dan SD ini kita sebut Antawirya, semangatnya juga sama, untuk ngalap berkah dari tokoh nasional yang berjuang, yang kemudian memberikan inspirasi kepada generasi berikutnya, sehingga kemerdekaan bisa kita raih. Adalah diantaranya jasa dari Pangeran Diponegoro yang nama kecilnya adalah Antawirya. Mari kita lihat sekolah dasar Antawirya ini, apa yang mereka lakukan, fasilitas apa yang ada di dalamnya. Mari. Ini adalah halaman depan SD Antawirya. Belum sempurna, tapi sudah kita lihat ada semangat yang baik, kebersihannya, tanamannya, keindahannya. Kalau ini belum sempurna, karena Antawirya ini baru berdiri 6 tahun yang lalu, jadi belum pernah meluluskan siswanya. Jadi kalau ada kekurangannya kita bisa maklum, tapi saya yakin dengan kondisi yang ada sekarang, Antawirya akan berlari lebih cepat untuk menggapai apa yang diinginkannya. Di lantai bawah kita akan melihat lantai bawah ini kelihatannya ruang-ruang kelas dan satu ruang untuk koperasi siswa. Kita lihat kelasnya. Nah, ini salah satu ruang kelas SD Antawirya. Ada kipas angin, kemudian juga ada kotak P3K, ada
gambar-gambar, ada tempat sampah. Ini bangkunya masih ditata karena anak belum melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi dari ruangan yang ada ini kita bisa menangkap suasana yang bersih dan penuh kesungguhan. Moga-moga nanti kalau sudah ada pembelajaran tatap muka, apa yang kita lihat hari ini bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Kita masih di lantai yang pertama, kecuali untuk ruang kelas di lantai yang pertama ini dipakai untuk koperasi. Koperasi ini diperuntukkan untuk siswa dan mungkin juga guru. Dari apa yang kita lihat, ada sebuah semangat yang tersimpan di dalam koperasi ini. Ada fotokopi, ada seragam untuk para siswa, juga ada kebutuhan-kebutuhan alat tulis untuk siswa, untuk jajanan siswa, jajanan-jajanan kecil, keperluan buku untuk siswa, juga ada baju bela diri untuk siswa, yang kesemuanya ada semangat untuk melengkapi fasilitas. Ada juga fotokopi. Ini menunjukkan bahwa Sekolah Antawirya ini punya semangat untuk maju dan memberikan fasilitas yang cukup untuk keperluan para siswanya. Kita sedang menuju ke lantai 2. Kita lihat dari lantai dasar ke lantai 2 diberikan pintu gerbang lagi agar yang pertama keamanan. Setelah jam pembelajaran selesai, ini ditutup untuk memastikan keamanan di lantai-lantai selanjutnya. Karena pasti di atas ada banyak fasilitas yang memiliki harga, sehingga keamanannya perlu terjaga. Kita tidak disambut dengan orang, tapi kalimat Sugeng Rawuh dalam tulisan bahasa Indonesia dan tulisan Jawa ini sudah menunjukkan bahwa staf dan para guru di Sekolah Antawirya ini ramah terhadap para tamunya. Kita tentu senang melihat di samping ada loker-loker yang disiapkan untuk menyimpan helmnya para guru, ya, karena para guru ini adalah uswatun hasanah bagi siswanya, sehingga mereka kalau naik kendaraan harus pakai helm, dan ketika mereka masuk sekolah helmnya disimpan dengan sangat rapi. Dan penting juga tangga ini, karena ini dipakai anak-anak sekolah dasar, tangganya ujungnya dikasih karet. Ini menunjukkan guru-gurunya punya ketelitian
karet ini dimasukkan bukan hanya estetika, tapi untuk keselamatan para siswa agar tidak licin. Kita sedang naik di lantai 2. Lantai 2 ini akan kita lihat ada apa. Ini satu lokal di lantai 2, ada televisi, ada suara musik yang itu saya yakin tersambung ke sentralnya, dan juga ada fasilitas komputer tentu dengan wifi agar para guru bisa membuat program dan melakukan proses pembelajaran dengan daring. Ini masih di lantai 2. Ini juga masih di lantai 2. Karena di lantai 2 ini ada 6 lokal kalau tidak salah. Ini dipakai untuk ruang kelas. Kita lihat papan tulisnya baru dan bersih. Di atas papan tulis ada televisi, alat pembelajaran, juga ada papan-papan yang di sana ditempelkan aneka gambar yang kita yakin gambar-gambar itu dipakai untuk melengkapi alat pembelajaran. Kita masih di lantai 2 yang lain, kita periksa. Kita masih di lantai 2, tapi ini satu kelas dibagi 2, yang separuh kelihatannya untuk dokumentasi. Ini ada dokumentasi penyimpanan raport, sarpras, juga dokumentasi para ustadz dan ustadzah. Di samping ada bangku-bangku yang di situ ada laptop, ada printer. Jadi menunjukkan adanya alat-alat yang cukup untuk melengkapi kebutuhan kantor dan administrasi perkantoran. Kita melihat pada ruangan yang lain. Assalamualaikum. Yang separuh kita lihat lagi. Ini adalah separuh ruangan yang sebelahnya untuk penyimpanan arsip, dan tampaknya ini adalah ruang yang diperuntukkan untuk studio, untuk memproduksi konten-konten pembelajaran sekaligus untuk melakukan pembelajaran daring, dan mungkin kalau boleh mungkin akan dipakai untuk live streaming mungkin. Ini bisa kita lihat, dan ruangannya ber-AC. Ini berarti
membuat betah para asatidz dan ustadzat yang ada di dalamnya. Ada juga kulkas yang tentu kita lihat nanti isinya. Ada isinya apa tidak? Oh ada, tapi satu. Tapi ada lah isinya ya. Ada es batu ini. Tapi lumayan lah, ada kulkasnya. Juga ada apa namanya? Dispenser untuk air dingin, air panas, tentu agar guru-guru yang memerlukan dan suka kopi bisa membuat kopi, yang membuat es teh bisa ngambil air dingin di tempat ini. Kita lihat ruangan yang lain di lantai 2. Ini kita ada tetap di lantai 2. Ini satu lokal ini kelihatannya untuk perpustakaan. Nah, kita lihat ada buku-buku, ada ustadzah yang bertugas di perpustakaan, kemudian ada orjen. Saya bisa pegang tapi saya tidak bisa memainkannya. Saya menyukai musik tapi sama sekali saya tidak bisa bernyanyi. Oh ya, ini ada yang menarik untuk anak-anak. Ada drum, ada gitar di lantai 2 yang melengkapi perpustakaan ini. Nah, kalau kita pakai gitar begini sambil ngadep drum, seakan-akan pemusik, tentu ini dimaksudkan untuk melengkapi keperpustakaan ini dan juga untuk memberikan motivasi atau inspirasi bagi siswa untuk menyukai musik. Ya, kita pindah ke lantai yang lain, tampaknya sedang ada pembelajaran, saya tidak tahu. Nah, kita masih di lantai 2. Kita ada di kantor tata usaha. Ini meja untuk para tamu. Ini meja untuk tata usaha, dilengkapi dengan komputer dan printer. Juga ada AC. Ada tulisan di sana Sekolah Dasar Antawiriya, Sekolah Dasar Antawiriya Islamic School. Nah, kita masuk sekarang di ruang kepala sekolah. Ini kantor bank sekalipun kalah dengan kantor sekolah dasar Antawiriya, kecuali ada meja untuk kepala sekolahnya, ada lemari khusus untuk kepala sekolah, kemudian ada televisi, AC, ada kursi yang cukup indah untuk para tamu, juga sekaligus ada jadwal kegiatan yang akan atau sedang dilakukan oleh para asatidz dan ustadzat di sini. Juga ada
meja-meja untuk wakaf. Tapi kita coba intip kamar mandinya. Saya khawatir ruang kepala sekolah yang bagus ini kamar mandinya sebaliknya. Kita lihat. Subhanallah, kamar mandinya cukup bersih. Nah, ini menunjukkan kebersihan SD Antawiriyah bukan hanya di depan saja, di kamar mandi juga seperti itu. Nanti kita lihat kamar mandi untuk para siswanya seperti apa. Jangan-jangan ada perbedaan kamar mandi untuk guru dan kamar mandi untuk siswa. Nanti kita lihat. Ini di sudut ada bunga, ini ya, walaupun tidak banyak tapi menunjukkan keindahan, karena menyimpan bunga di ruang tertutup seperti ini butuh ketelatenan untuk mengeluarkan, memasukkan, dan seterusnya. Kita lihat kamar mandi untuk siswa. Ini ada satirnya. Oh, ini untuk dapur mungkin. Dan ini kamar mandi untuk siswa. Kita lihat para santri, wali santri dan juga pemirsa. Ini kamar mandi untuk siswi. Dan ini kamar mandi untuk siswa. Cukup bersih. Kita berharap kondisi seperti ini bisa sepanjang tahun. Baik, kita akan mencoba ke lantai 3. Di bawah juga ada perhatian yang cukup terhadap pandemi, sehingga perlu ada jalur yang berbeda. Ada satu jalur masuk, ada satu jalur keluar untuk memastikan ada jarak antara satu dengan orang yang lain. Kita akan naik ke lantai 3 dan saya suka ini ada bunga yang dipasang di dinding. Ini untuk mengajarkan kepada para siswa untuk mencintai keindahan, mencintai pepohonan dan tumbuhan, mencintai alam sekitar. Di setiap tangga cukup bersih. Karena sekolah ini ada 6 lokal, demikian juga di lantai 1, 2, 3, jadi semuanya ada 18 kelas. Tentu peruntukannya sebagian besar untuk kelas. Nah, ini di lantai 3 ada satu kelas. Nah, ini guru-guru sedang belajar, menyiapkan pembelajaran untuk para siswanya. Tentu pembelajaran pada saat keadaan normal dan keadaan pandemi ini agak berbeda. Guru memang kelihatan rileks, bisa menyiapkan pembelajaran sambil duduk-duduk di lantai, tapi sebenarnya kesungguhan dan kesulitannya tidak lebih ringan ketimbang dalam keadaan normal. Perlu kesungguhan dan lebih penting lagi perlu menguasai pembelajaran digital. Mari kita lihat ruangan yang lain. Kita di lantai 3
Yang 6 lokal itu ternyata tidak seluruhnya dipakai untuk kelas, tapi ada 3 lokal yang dipakai untuk gedung serbaguna. Kalau dilihat dari keadaan ruang ini, mungkin 1 untuk ruang pertemuan, 2 ini juga untuk pembelajaran seni. Di sini ada gong gamelan yang memang kelihatannya didesain untuk anak-anak. Jadi ada kendang, ada gong, dan cukup lengkap. Ini dimaksudkan tentu untuk memberikan pembelajaran seni, untuk menumbuhkan jiwa keindahan pada diri siswa. Ini hal yang bagus, sekaligus memperkuat nama sekolah dasar ini, SD Antawirya, The Javanese Islamic School. Para santri, wali santri dan pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Ini kita lihat pemandangan di luar SD ini. Jadi di sebelah timur SD ini ada tanah kas desa yang sedang diusahakan untuk memanfaatkannya untuk tanaman-tanaman yang ini semua tanpa kita sadari menjadi bagian dari pembelajaran untuk anak-anak kita. Ada kaptes, ada brambang, ada cabai, ada terong, ada aneka bunga, ada kolam. Di depan sana juga ada outlet yang menjual aneka tanaman buah dan aneka tanaman bunga. Dan di sebelah timur dari tanah kas desa ini adalah tanah milik pesantren yang sekarang juga tengah membangun gedung SMP 2 untuk lantai 3 dan seterusnya ke depan. Barangkali itu jalan-jalan kita ke SD Antawirya. Semoga ini melengkapi informasi yang berkait dengan SD Antawirya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.